wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah sangat luar biasa ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang perilaku tercela. Nah, dalam materi tentang perilaku tercela ini ada 4. Yang pertama ada sikap licik, yang kedua ada tamak, yang ketiga ada zalim, dan yang keempat ada diskriminasi. Nah, pada hari ini kita cukup membahas sikap licik saja ya. Nah, di sini ada 2 gambar. Nah, ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, dari kalian sudah pasti ada yang bisa menebak ya. Kira-kira dari yang gambar nomor 1 itu apa dan gambar nomor 2 itu apa. Nah, jadi gambar yang nomor 1 itu adalah seorang siswa yang mencontek ketika ulangan. Dan yang gambar nomor 2 itu adalah seorang penjual yang menjual buahnya kepada pembeli. Tetapi dalam menjual buah tersebut, dia mengurangi timbangan dalam menjual buah tersebut. Nah, jadi itu kan merupakan sikap licik. Dia melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Nah, itu tadi contoh dari perilaku licik. Kemudian kita membahas tentang pengertian licik. Dari kalian sudah pasti ada yang tahu tentang licik. Jadi, licik itu merupakan akal yang buruk, pandai menipu, culas, dan juga curang. Nah, sikap licik ini sangat berbahaya bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Bahkan sikap licik ini juga merugikan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, sikap licik ini sangat didominasi oleh hawa nafsu yang ingin menguasai atau mencapai tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Biasanya orang yang licik ini akan selalu melakukan segala cara, segala jalan agar tujuannya tersebut cepat tercapai. Jadi orang yang licik ini dalam hatinya akan merasa resah dan juga gelisah. Dia takut bahwa kelicikannya itu akan diketahui oleh orang lain. Nah, jadi dia takut akan kelicikannya tersebut diketahui orang lain. Nah, kira-kira itu tadi ya pengertian dari licik. Kemudian kita bahas ciri-ciri orang yang licik. Yang pertama, bahagia melihat orang lain susah. Jadi, orang yang licik akan selalu berbahagia melihat orang lain mendapat kesusahan, melihat saudaranya mendapat kesengsaraan. Dia akan selalu berbahagia. Yang kedua, tidak suka melihat orang lain sukses. Jadi orang yang licik, dia tidak suka melihat orang yang sukses. Nah, contohnya tadi yaitu ketika melihat temannya juara 1, dia juga ingin mendapat juara 1, tetapi dia melakukan segala cara. Nah, cara tersebut itu salah dan itu merupakan perbuatan licik. Yang ketiga, berpikir untuk mencelakai orang lain. Nah, jadi orang yang licik ini senantiasa pikirannya selalu negatif. Dia akan selalu
berpikir untuk mencelakai orang lain. Dia tidak pernah bersikap jujur. Yang keempat, sering menempuh jalan pintas. Jadi, orang yang licik tidak mau menempuh proses. Dia akan selalu melakukan jalan pintas atau cara yang instan agar tujuannya tersebut cepat tercapai. Nah, selanjutnya kita bahas bahaya orang licik. Jadi, bahaya orang licik terhadap diri sendiri atau bagi dirinya sendiri, yaitu diantaranya hatinya selalu resah dan juga gelisah. Dia tidak akan pernah merasa tenang. Yang kedua, hidupnya tidak akan berkah. Jadi, orang yang licik ini hidupnya tidak akan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya seperti tadi, seorang penjual yang menjual buahnya, tetapi dalam menimbang buahnya tersebut dia curang. Nah, dari hasil buahnya tersebut pasti akan dibelikan makanan dan diberikan kepada keluarganya, dan itu pasti akan menjadi darah daging. Dan yang seperti itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ia penuh dengan dosa. Jadi, orang yang licik tentunya dia akan mendapat dosa dari apa yang telah dilakukannya. Orang yang berbuat licik ini juga tidak akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir hidupnya akan su'ul khatimah. Jadi akhir hidupnya dia nanti dalam keadaan tidak baik. Kemudian bahaya sikap licik terhadap orang lain itu sangatlah banyak. Di antaranya semua orang akan berpeluang untuk menjadi korbannya. Jadi siapa saja yang dilihatnya itu bahagia, dalam hatinya dia tidak senang melihat orang tersebut bahagia, dia akan selalu meliciki orang tersebut. Yang kedua, orang lain malas bergaul dengannya, dan juga orang lain merasa takut jika berteman dengannya. Yang ketiga, akan menumbuhkan rasa dendam di hati orang yang dizalimi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang cara menghindari orang yang licik. Yang pertama yaitu tetap bersikap baik. Jadi, cara membalas orang licik adalah dengan tetap bersikap baik kepada orang tersebut. Nah, ini merupakan suatu cara membalas sikap licik dengan cara elegan. Yang kedua yaitu tetap fokus. Nah, kita tidak perlu memperdulikan orang yang ingin mencelakai kita atau yang ingin mengganggu kita. Kita tetap fokus dengan apa yang ingin kita lakukan. Yang ketiga, kita beri nasihat. Jadi, setiap kali kita melihat orang yang berbuat licik, baik berbuat licik kepada kita maupun berbuat licik kepada orang lain, hendaknya kita langsung mendatangi dia. Kita langsung menasehati secara baik-baik agar dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan sikap yang tidak baik. Yang keempat, jangan dibalas. Nah, kalau kita membalas orang licik tersebut, artinya sama saja kita juga licik. Kita harus tetap bersikap santai dan balaslah dengan kebaikan. Yang kelima, tunjukkan bukti. Nah, jika orang licik tersebut membuat kita terpojok dan salah, maka kita harus menunjukkan bukti kepadanya bahwa kita benar. Yang keenam, sebaiknya kita menjaga jarak. Jadi, jika kita tahu bahwa orang itu licik, sebaiknya kita menjaga jarak dan jangan terlalu dekat dengannya, agar
suatu masalah tidak akan muncul. Nah, selanjutnya yaitu berdoa. Jadi, cara yang paling baik adalah mendoakannya. Doakan agar dia tidak berbuat licik kepada kita maupun juga kepada orang lain. Nah, kemudian hikmah menghindari sikap licik. Nah, apa saja sih hikmah jika kita menghindari sikap licik ini? Yang pertama, hidup kita akan tenang dan nyaman. Yang kedua, tumbuh rasa qanaah dalam kehidupan kita. Jadi, kita akan selalu bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Yang keempat, menumbuhkan saling percaya kepada orang lain. Dan yang kelima yaitu tumbuhnya sikap jujur dan juga disiplin serta tenggang rasa dalam masyarakat. Nah, sudah selesai materi pada hari ini. Selanjutnya jadi dapat kita simpulkan bahwa sikap licik ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sifat tercela adalah sifat yang harus kita hindari. Nah, sikap licik ini adalah sifat tercela. Jadi, kita wajib menghindarinya. Sifat ini adalah sifat yang buruk. Kita tidak boleh melakukannya. Jika kita melakukannya, kita akan mendapat dosa. Nah, sifat ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjauhi sifat licik ini dalam kehidupan kita, karena sifat licik ini sangat berbahaya bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Jika kita dapat menjauhinya, maka kita akan mendapatkan hikmah dalam kehidupan kita. Di antaranya yaitu kita akan mendapat ketenangan dalam hidup kita. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Janganlah kita berbuat licik, karena sifat licik itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.